inisial Y ya. Hari ini kita jadwalkan pemeriksaan sejak tadi pagi, memang sudah jam 10 pagi masih dilakukan pemeriksaan oleh unit cyber Krimsus Polda Metro Jaya. Pemeriksaan masih berlanjut sampai saat ini dan kita tunggu saja hasil gimana. Tapi sudah 4 yang kita lakukan pemeriksaan awalnya, kita lakukan klarifikasi karena memang permasalahan ini masih penyelidikan. Yang adanya cuitan terlapor di beberapa akun yang ada, kemudian si pelapor tidak menerima dan melaporkan yang bersangkutan ke Polda Metro Jaya. Ya. 4 sudah kita lakukan pemeriksaan, kita lakukan klarifikasi. Yang pertama inisialnya S, kedua yang AAF, ketiga itu A sendiri, dan yang keempat D, inisial D. Jadi baru 4, ini kelima yang terlapor. Mudah-mudahan nanti setelah ini nanti kita akan melakukan klarifikasi terhadap saksi ahli untuk bisa menjadi dalam hal ini saksi ahli di bidang bahasa dan juga saksi ahli di bidang IT ya. Karena ini kan cuitan adanya pencemaran nama baik di media elektronik. Nanti setelah itu kita akan gelarkan. Kalau memang memenuhi unsur persangkaannya, nanti memenuhi unsur, nanti akan kita naikkan penyidikan. Makanya kita harus tunggu saja nanti. Ya, kita tunggu dari hasil pemeriksaan atau klarifikasi kepada terlapor. Karena kan pertama kita memanggil klarifikasi terhadap pelapor itu harus dengan membawa bukti-bukti yang ada. Bukti-bukti yang di sini kan adanya cuitan di beberapa akun-akun yang ada. Bahwa nanti akan kita coba dianalisa. Terus kemudian kita akan periksa saksi ahli dan juga saksi ahli bidang bahasa maupun IT nanti untuk apakah memang betul itu cuitan itu bukan modifikasi atau bukan, tapi kita tahu dari ahlinya nanti. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang ITE. Namanya Angbin cuma menyampaikan apa yang Angbin sampaikan ke ibunya, nggak dikelebihin, nggak ditambahin. Ada yang dilaporkan waktu acara saya ya intinya itu curhatan saya. Curhatan Angbin kepada saya. Ya, itu aja sih sebetulnya yang melaporkan saya. Pasangannya, calon pasangannya saya. Kata-kata karena ini kan saya tahu ini urusan saya sama anak keluarga lah ya sebetulnya sekitar keluarga. Kecewa banget. Apalagi ini kan bukan mama aku doang, maksudnya aku melihat itu mama kita. Kenapa harus dilaporin sih? Kayak gitu loh. Kayak apalagi di laporannya apa ya, cuman masalah curhatan. Itu menurut saya kan itu hal yang wajar dilakukan anak sama ibu, apalagi untuk dia yang saya tahu dari dulu. Saya juga tinggal satu rumah, satu atap. Saya lihat itu selalu cerita-cerita apa-apa ke mama. Jadi buat apa kayak gini tuh, buat apa sebenarnya? Jadi ada sejak keluar dari rumah emang udah jauh berubah. Jadi bisa dilihat sampai ngelaporin mama sendiri, dan itu perubahannya luar biasa. Kalau misalkan emang lingkungan membawa pengaruh baik, kan nggak mungkin seorang anak bisa melaporkan ibunya sendiri. Bisa dinilai seperti apa lah lingkungannya. Berarti aku nggak tahu, mungkin lingkungannya bisa jadi aku nggak mau menuduh-nuduh ya. Jadi dinilai sendiri lah. Dan ada warga negara baik harus memenuhi undang. Walaupun sebetulnya habis sakit dan shock, sebetulnya shock. Kok begini ya? Saya rasa ibu-ibu di seluruh dunia mengalami perasaan yang sama saya apabila mengalami kayak gini ya, sama. Tidak. Biarkanlah waktu yang berbicara. Itu aja. Biarkanlah waktu berbicara. Saya ibu tetap menyayangi, mengasihi sampai saya mati. Itu aja. Kalau dibilang dulu seperti itu ya, kan kalian bisa lihat. Ini adiknya Angbin sampai hari ini masih tinggal sama saya, ya kan? Jadi kalian bisa tanya. Saya nggak mau banyak statement dari saya ya. Biarlah nanti adiknya Angbin ini yang memberi statement saya seperti apa sih. Kalau misalkan pemaksaan atau kekerasan kan juga bisa dilihat sampai sekarang aku masih tinggal sama mama ya. Kalau misalkan mama ngelakuin kekerasan, ya aku juga ikutan kabur dong sekarang. Ya lagian gimana sih mau boro-boro mau ngelakuin kekerasan, ini cuman ngomong soal
Bin curhat ke mama aja langsung dilaporin mama aku. Terus ini gimana mau ngelakuin kekerasan tuduhannya? Pokoknya intinya sepanjang Angga Bin sama saya tidak apa kalian pernah dengar saya ada kegaduhan enggak? Ya kan? Ada di infotainment jejak digital saya pernah ribut sama Angga Bin. Ya kan? Kalau Angga Bin terjadi seperti ini ya kalian cari tahu. Nanti saya kena salah undang-undang lagi. Repot kan saya seorang ibu. Saya tidak bisa membunuh saya. Gitu. Saya tidak bisa membunuh. Ya harusnya ya kan mereka ini sudah mengambil keputusan menikah. Saya tuh tidak melarang, silakan aja. Saya malah mendoakan anak saya. Saya selalu apapun yang dilontarkan ke saya, hinaan-hinaan, buat saya itu tidak mengurangi rasa cinta kasih saya seorang ibu kepada anak. Itu aja. Aku udah lama nggak teks sama kakak, jadi ya emang udah lama nggak ngomong juga, jadi aku nggak mencoba. Cuman lewat wawancara doang yang ngomong. Aku nggak pernah kontak langsung direct. Ya udah lama. Bukan di blog sebenarnya, ya kita masih follow-followan gitu, cuman emang udah nggak pernah komunikasi aja, udah nggak baik juga. Gimana saya mau menghubungi, kan saya tidak bisa menghubungi, saya tidak punya nomor telepon. Dulu saya handphone itu siapa? Nggak ada, saya tidak bisa. Dan saya sudah pernah mencoba meminta WhatsApp, terus melalui line, tapi ya saya berdoa sama Tuhan. Biarlah nanti Tuhan yang membukakan hati Angga. Saya selalu berdoa buat anak saya. Tidak, hubungan saya tidak berani. Ya. Jadi ya, kalau dulu Angga Bin tinggal sama saya tidak pernah ada ributan seperti ini. Kita semua damai, karena nggak pernah ada ribut dan saya tidak pernah mengajak anak saya seperti ini ya. Nah, sekarang seperti ini ya saya nggak ngerti ya. Aku soalnya udah putus kontak sama iya sama mereka berdua udah lama. Jadi Tante ini kan menjelang. Tante tidak pernah tahu. Ya gimana mau tahu kan tidak pernah dimintakan restu. Restu tidak datang, karena polisi yang datang. Ya silakan aja kan dia usianya sudah mencukupi untuk melakukan itu. Saya kan tidak melarang. Kita semua agama mengajarkan kita sama. Kalau bicara agama dari awal dong, dari awal kan saya sama melihat hubungannya sebetulnya nggak bisa. Saya namanya ibu, mau apapun anaknya melakukan ibunya, tetap menyayangi anaknya, tetap mengasihi anaknya. Itulah ibu. 9 bulan saya hamil, saya susui, saya besarkan. Gimana coba kita mah orang tua mengasihi anak sampai mati. Pesan untuk anak mama tersayang Angga Bin. Mama selalu mendoakan Angga Bin agar Angga Bin selalu bahagia dan dilindungi. Kasih sayang mama ini tidak ada batas, tidak ada bekas seorang ibu. Saya sampai mati kasih sayang. Saya mendoakan anak saya supaya anak saya bahagia. Kalau saya dibilang dia tidak datang meminta restu gimana? Kalau dia datang dulu pada saya kan ibunya, masih hidup loh saya. Orang sudah meninggal aja, datang ke kuburannya. Kita kan orang timur, harusnya datanglah. Ya, oke. Salam sayang saya buat Angga Bin. Sendiri sih enggak sih, karena kalau dari kata dokter sih selama masih dikontrol dokter, terus kata dokter bayinya juga sehat, nggak kenapa-napa ya apa gitu. Ngidam sih, alhamdulillah sih aku nggak ada merasa ngidam yang kayak gimana ya. Udah karena mulai aktif kan, akan cek sebulan sekali gitu. Dari dokter sih udah tahu, tapi memang dari pihaknya Roger nggak mau tahu dulu, katanya nanti dulu. Aku juga nggak tahu, jadi kayak kita tuh keluarga belum ada yang tahu kecuali dokter.
Udah siap. Masih mencari Mbak, masih mencari karena kan kita belum tahu cewek apa cowok, jadi masih prepare 2 nama dulu gitu, masih cari-cari juga. Jadi lebih banyakan di rumah, jadi lebih ngurangin kegiatan. Pastinya kalau misalnya untuk masalah proteksi ya pasti kita selalu menjaga yang terbaik, tapi ya untuk kegiatan selama itu tidak mengganggu bayi, tidak mengganggu ibu hamil, ya silakan bebas juga. Justru aku gitu, tapi ya alhamdulillah anaknya sih tetap sehat. Tambah gemuk Alhamdulillah besar. Berubah apa ya? Hormon sih pasti berubah, yang namanya ibu hamil kan kita sebagai manusia kan berubah secara fisik, kan itu pengaruh dari hormon juga. Dengan ibu hamil tuh hormonnya tuh bertambah yang membantu dia untuk mengubah tubuhnya, untuk mempersiapkan rahimnya tambah besar dan lain-lain. Jadi hormon juga pengaruh juga sih secara emosionalnya juga, jadi lebih manja, jadi lebih manja dari dulu deh aku manja. Lebih feminim juga, ya jadi lebih keibuan. Aura keibuannya keluar banget. Enggak sih, enggak, cuman kalau udah waktunya tidur. Jadi aku nggak bisa syuting ataupun kerja terlalu malam, nggak bisa gitu. Emang anakku udah pengen tidur, jadi akunya juga ikutan pengen tidur. Yang banyak cuci tangan. Sanitizernya juga jangan pegang muka, mata, mulut, itu sebagai gerbang virus untuk masuk ke tubuh kita juga. Sebisa mungkin kita kan sekarang lagi mencoba untuk mengurangi kurva untuk penularan supaya mencegah penularannya tidak drastis banget dengan cara mengurangi aktivitas, mengurangi keramaian, pertemuan sosial dan lain-lain. Tapi ya itu bisa dibilang ya berkah aja, nggak selamanya sih, hanya selama 1-2 minggu aja sampai yang benar-benar terinfeksi dia bisa secara yakin oke, ini yang terinfeksi, dia bisa langsung mencari pertolongan dan lain-lainnya. Karena kan virus corona ini memang berbahaya dalam arti penularannya itu lebih cepat, tapi bukan berarti lebih mematikan daripada virus yang seperti SARS atau MERS dan lain-lainnya. Kalau menurut aku sih tujuan kita untuk di rumah aja ini untuk sementara aja, karena bahaya virus corona dia masa inkubasinya selama 2 minggu sebelum gejala muncul. Jadi kalaupun kita belum demam, belum batuk, belum pilek, kita sudah bisa menularkan kepada orang lain. Makanya dihimbau untuk lebih menjaga kebersihan, untuk ya lebih berhati-hati aja sih. Malam kan sudah pulang dari Polres dan dinyatakan negatif ya. Sekarang ya Vanessa sudah di rumah, sudah aman ya, biarlah Vanessa biar istirahat di rumah karena shock juga kan menerima kabar dari pihak kepolisian ada penggerebekan di rumahnya sampai ada dibawa ke Polres. Ya, alhamdulillah saya sebagai orang tua senang dan saya berterima kasih sekali atas kinerja pihak kepolisian yang sudah bekerja dengan baik, terus memperlakukan Vanessa juga dengan baik di Polres, dan akhirnya semalam juga Vanessa sudah pulang. Tes urinnya itu negatif, saya agak kecewa juga gitu. Kenapa harus ada kejadian lagi seperti ini yang berurusan dengan pihak berwajib gitu. Jadi sebagai orang tua kecewa, tapi sekecewanya saya tetap memberikan support ke Vanessa agar dia tetap kuat, karena yang saya pikirkanlah janinnya, karena dia kan lagi hamil, soalnya lagi mengandung. Jadi saya harus memberikan support ke Vanessa, apapun yang sedang dialami dia, saya sebagai orang tuanya harus support. Nggak ada yang aneh lah dalam sisi fisik dan perlakuan mereka sehari-hari gitu, karena ya Vanessa juga lagi hamil ya kan, nggak mungkin lah dia memakai hal-hal yang jahat-jahat seperti itu gitu. Jadi nggak ada, saya nggak curiga sama Bibi, karena saya lihat Bibi ya orangnya baik, nggak dari hal-hal yang saya kenal kan sudah lama juga ya, jadi nggak ada yang aneh lah dari Bibi. Saya juga tadi pas dengar ini nggak percaya gitu kan, kok sampai bisa terjadi seperti ini. Tapi kan yang dia minum itu kan obat penenang, mungkin karena dia susah tidur ya, itu kan dia minum itu untuk
supaya bisa tidur kan. Jadi bukan yang dipakai dia itu bukan sabu atau hal-hal yang sifatnya benar-benar narkoba, tapi itu walaupun memang itu kan jenisnya masuk psikotropika ya, saya nggak ngerti itu, tapi saya nggak curiga lah sama Bibi. Jadi jangan lupa untuk subscribe Cumi Cumi. Ditekan ya tombol lonceng merahnya.